Husnul Asyaifah, kita masih bincang kesehatan. Tribuners, hari ini saya sudah kedatangan tamu yang tentunya ini sangat spesial sekali. Sudah bisa hadir ya di studio Tribun Lampung. Di sini sudah ada Mbak Lina Madila Amir, seorang psikolog. Halo Mbak Lina, apa kabar? Halo, selamat sore Mbak. Oke, sore. Mbak Lina, waktu itu kita sempat berbincang di minggu kemarin, tapi melalui via Zoom ya Mbak Lina. Dan aku juga mau ucapin makasih banyak nih karena sudah meluangkan waktunya, udah mampir ke studio kita. Sama-sama. Dan tentunya kita nggak bosan-bosan untuk mengedukasi Tribuners di rumah, yaitu tentang kesehatan mental nih Mbak Lina. Karena Mbak Lina di sini selaku psikolog dan juga selaku dari founder Biro Konsultasi Psikologi Hijau Pringsewu Tribuners. Nah, siapa nih yang kira-kira sudah kenal dengan Biro Hijau ini? Mungkin boleh sapa-sapa Mbak Lina di rumah ya kan. Nah, dan juga tentunya Tribuners, tema bahasan kita tuh hari ini tuh benar-benar milenial sekali Mbak Lina. Karena kita hari ini akan membahas yaitu tentang KDP atau kekerasan dalam pacaran. Ternyata kekerasan dalam pacaran tuh ada ya Mbak Lina. Nah, jadi sebelum mungkin kita masuk ke dalam Mbak Lina, mungkin Tribuners tuh di rumah ada yang sudah lupa atau juga ada yang belum kenal dengan Mbak Lina. Jadi Mbak Lina boleh kenalan dulu. Oke, jadi aku kenalan dulu ya. Tak kenal maka tak sayang. Oke, baik. Ya, Tribuners, hai halo, saya Lina. Biasanya lebih famous dipanggilnya Ibu Lina. Ibu Lina. Iya, jadi padahal aku nggak ibu-ibu banget ya. Masih muda loh. Iya, oke. Jadi panggilnya Bu Lina. Jadi saya tinggal di Pringsewu. Sehari-hari kami punya praktik mandiri dalam Associate Biro Konsultasi Psikologi Hijau. Kami juga punya cabang di Bengkulu. Lalu praktik mandiri melayani konseling, asesmen psikologi dan intervensi psikologi. Juga menjadi konsultan di sebuah rumah sakit swasta untuk psikologinya, juga psikolog di Bapas Pringsewu gitu. Itu aja sih sehari-hari. Banyak kan lebih ngurus anak sih karena anaknya banyak. Tapi tidak lupa juga ya, berangkat dari memang kerjaan sehari-hari seorang psikolog, tapi mengurus anak itu adalah tanggung jawab yang nggak boleh dilupakan. Betul, karena pekerjaan utamanya ibu ya. Oke. Mbak Lina, hari ini tuh tema kita tuh sungguh-sungguh banyak banget yang nungguin Mbak Lina, karena kan ini berkaitan dengan beberapa lingkungan kita gitu ya. Bahkan aku sendiri, mungkin teman-teman Tribuners di rumah gitu kan yang udah nungguin tentang kekerasan dalam pacaran. Kan kita banyak nih Mbak Lina menyoroti beberapa kasus yang sekarang tuh marak, apalagi beredar di sosial media ya Mbak Lina. Kekerasan itu padahal masih pacaran gitu. Kalau KDRT kan mungkin ada istilahnya KDRT gitu. Nah, kalau kekerasan dalam pacaran ini sendiri bisa dikategorikan itu yang bagaimana sih Mbak Lina? Iya, kayaknya kok pacaran kok ada sampai ada aturannya gitu. Iya benar. Jadi KDP kalau cepetnya ngomong. Jadi kekerasan dalam pacaran. Apa sih itu? Ya kekerasan yang ada dalam relasi pacaran. Tujuannya pasti nyakitin, mengkontrol. Jadi kalau nih mulai ingat-ingat, oke, aku punya pacar, sukanya ngecek-ngecekin HP. Ini siapa? Ini siapa? Nah, itu mulai. Atau apa-apa diatur. Jilbabnya kurang asik, bajunya agak giniin dikit. Terlalu ketat, pokoknya dia riuh gitu ya sama kita. Itu mulai potensinya, tapi memang jadi kemudian dia sama kayak ini masuk nggak sih? Tapi kalau selama dia oh ya ini kan untuk kebaikan, asal nggak membahayakan nyawanya, ya go ahead, nggak apa-apa. Tapi tujuannya biasanya kekerasan dalam pacaran itu memang untuk menyakiti pasangannya dan ada relasi kuasa di sana. Jadi kan kamu perempuan, biasanya emang pelakunya banyak, mostly laki-laki, tapi ada juga yang perempuan. Oh, ada juga Mbak. Biasanya itu mereka yang kekerasannya dalam bentuk gimana nih kalau perempuan? Fisik pasti, karena ada laki-laki yang emang nggak mau bales kalau dipukul. Iya. Ya saking gemesnya gitu. Saya pernah tuh, saya cerita ya Mbak Uno. Jadi naik motor waktu masih zaman kuliah ya. Bener sebelah saya kuliahnya di Jawa, di Semarang. Sebelah saya tuh perempuannya turun, buka helm, mukul pacar. Biar gitu. Saya kaget, jadi saya tegur. Nah itu masuk. Kadang laki-laki ngerasa kalau bales nggak mungkin, nggak bales harga diri mati nih kayaknya. Nah itu juga ada. Kalau laki-laki banyak pasti cemburu, nggak boleh berteman dengan siapapun. Kita kalau ditanya gimana sih biar nggak kena KDP, yang usah pacaran, gitu. Tapi kayaknya sekarang ada yang, tapi kayaknya lebih banyak yang pacaran, ya. Kadang orang mikirnya pacaran tuh aktivitasnya yang keliru, padahal kan enggak, saling mengenal gitu kan. Nah itu yang bahaya. Nah kalau misalnya nih kalau laki-laki
telat balas WA Iya. sekarang. Pasti kamu sama ini. Curiga. Padahal curiga nggak beralasan gitu. Terus kayak misalnya mau diajak makan, mau makan apa terserah. Ya biasa anaknya biasanya kalau orang suka labeling perempuan begitu, padahal nggak selalu. Serius ini dibawa makan sini perempuannya merengut aja nggak pas. Ya ini berantem, lempar piring lah, ngomongin kita, caci maki sampai merendahkan kita, clear. Jadi yang begitu itu mending kalau Tribuners yang di rumah nih atau yang lihat ini, kayaknya aku pernah nih, ini pacar gue nih pesen saya. Waduh. selesai. Udah red flag ya kayak gini Mbak Lina ya. Iya, karena kebayang belum jadi apa-apa aja, kamu udah digituin, udah diatur, udah segala macem gitu. Ada juga namanya jadi kayak manipulatif. Nah, ngerti nih Mbak Lina. Karena kadang orang yang punya sikap dan sifat manipulatif itu nggak semua orang tuh kita sadar kalau ternyata sikap dia yang manipulatif gitu. Nah itu gimana nih Mbak Lina? Ini menarik banget nih. Iya, jadinya ada istilah sekarang narsisistik ya, narsistik. Jadi dia ngerasa nih misalnya dia sakit perut. Kamu kenapa nih? Aku sakit perut nih, gara-gara nungguin kamu. Nah itu dia jadi ngerasanya misalnya si laki-laki yang perempuan yang sakit, biasanya perempuan ya yang narsistik. Kebanyakan. Kamu kenapa sakit saya? Karena tadi nungguin kamu kelamaan, aku jadi nggak makan. Nungguin kamu pulang, aku jadi nggak makan. Jadi lakinya bilang, kok aku jadinya? Nah yang begitu-begitu terus-terusan dilakuin, akhirnya lama-lama si pasangan jadi ngerti, oh iya ya semua karena aku ya, harusnya aku nggak bikin dia telat makan. Nah manipulatif seperti ini betul kalau Mbak Husna bilang, kita kadang nggak ngerasa ya sebelum digetok kepalanya. iya benar-benar. Kan itu dia yang kontra mau makan kapan. Nggak tergantung di kamu, kan dia udah nggak balita yang perlu disuapin. Nah, gitu. tapi Mbak Lina kalau ketemu laki-laki yang contohnya seperti itu tadi, yang mikir seperti itu mungkin enak. Tapi ada beberapa nih teman-teman atau bahkan kita sendiri tuh yang dapat pasangannya itu sama-sama keras gitu Mbak Lina. Jadi kembali lagi kayak berdebat, ya salah kamu lah, kenapa dari tadi belum makan? Kan aku udah bilang nungguin aku. Nah itu gimana tuh Mbak Lina? Jadi kan malah terjadi konflik lagi kan? Iya, ini tuh anak muda banget. Karena pernah muda, pernah ada di kondisi kayak gitu. Tapi balik lagi, saya pernah ngalamin yang begitu. Saya pun dulu pernah jadi korban KDP. Wah, ternyata. Seorang Bali. Iya, jadi kalau zaman dulu kan SMS ya. Iya. Nah, handphone saya masih Nokia 3310 tuh. Sempet, tapi selesai abis itu. Udah nggak mau saya. Karena bilang, loh kok gini banget? Loh, emangnya itu siapa? Ini siapa? Kadang dia suka lihat gitu. Iya. Untung belum lama ya. Saya cut. Karena saya pikir pacaran tuh kan nanti buat nanti, nggak ada niatan aku mau pacaran mau buat main-main, nggak ya. Karena memang waktu itu saya terus terang pacarannya tuh pas skripsi untuk pertama kali pacaran. Agak lama ya, agak nggak laku gitu. Waduh, nggak gitu. Jadi mungkin itu bahasanya bukan nggak laku Mbak Lina, tapi kan proses seleksinya lama. Iya lama ya. Tuh. Jadi saya pikir nggak. Jadi pernah ada di posisi waktu tapi langsung aware karena mungkin punya teori dan nggak mabuk cinta. Kan lain-lain ya. Memang ada tipe perempuan yang sangat bucin gitu ya, sampai terus membenarkan. Tapi dia tuh sayang aku, makanya dia gini banget sama aku, gitu. Kadang kalau aku telat, dia takut banget kehilangan aku. Nah itu perlu disadari. Ada klien yang begitu, dia datang ke biro, masih muda, cantik, gimana ya aku mesti gimana. Nah biasanya kalau kita ngomong ini, kalau dia sulit sekali untuk keluar dari lingkaran yang seperti itu, biasanya hubungannya sudah sangat jauh, ya, macam-macam halnya. Sampai itu jadi ancaman. Nah itu kenapa KDP ini sangat bahaya, karena kalau udah sangat jauh masuk ke dalam KTD, kehamilan tidak diinginkan. Nah itu juga masuknya jatuhnya KDP. Masuk KDP nanti macam tuh, misalnya kekerasan seksual tadi, ada relasi timpang, relasi kuasa, segala macam panjang kan. Nah ini bisa dilihat nggak sih? Ya bisa banget lah, bisa banget. Apalagi kalau jangan bilang perempuan kalau nggak sensitif atau punya, orang bisa bilang sixth sense gitu, jadi feelingnya kuat. Harusnya itu dipakai, jangan pas lagi bohong doang atau lagi selingkuh doang feelingnya dipakai. Iya, jadi ketika ada simptom, ada gejala yang nggak asik di pasangan, baik laki-laki atau perempuan, out sebelum ngapa-ngapa, sebelum jalannya makin jauh, sebelum makin lengket gitu. Jadi kalau putus ya putus aja, nggak yang
sampai kejang-kejang gitu. Gitu sih. Oke, jadi memang beberapa ini banyak banget kasus tentang KDP ini ya Mbak Lina. Tapi memang sebagian dari kita tuh mungkin belum tahu dan belum sadar kalau itu masuk dalam KDP. Nah, mungkin Mbak Lina bisa kasih beberapa ciri-ciri yang bisa kita lihat gitu. Selain tadi kan ada sifat yang manipulatif, terus itu gimana sih kita ini sebagai perempuan atau sebagai kita lah kalau punya pacar gitu, jadi bisa tahu gitu, oh ternyata dia punya sifat kayak gini nih gitu. Ini harus dihindari nih, ini KDP gitu. Yes, kalau kita mau ngambil sesuatu, mau dapetin sesuatu kan pasti effortnya luar biasa ya. Ini saya mesti ambil yang baik-baiknya keluar segala macam. Dilihat pertama kali kalau lihat gejala ini bakal potensi KDP nggak nantinya ketika berjalan, ketika dia marah. Dia bilang gini, kalau marah gimana? Tenangkah atau ninju tembok kah? Ngelempar apa kayak? Tapi dia cuma ngelempar barang, ninju tembok doang, nggak ninju aku. Iya betul. Saat itu dia ninjunya tembok. 2 bulan 3 bulan hidungmu yang ditinju. Jadi kalau udah temperamen, udah nggak bisa bicara kasar. Nah itu stopin aja deh. Nanti jangan berharap dia berubah deh, nggak usah. Itu bukan tugasmu, jadi capek. Nanti kamu ngerasa kayak satu lagi, ngerasanya aku maunya dia berubah, aku bisa kok bikin dia berubah, bisa banget, aku tuh bisa banget. Terus so iye gitu ya. Nah udah stop. Jadi kalau udah ngomongnya kasar, kamu bego banget sih, kepakai nggak sih otakmu? Nah kalimat-kalimat seperti ini kudunya nggak dipakai ketika dia bilang rasa sayang, saling, bertumbuh bersama, setara, nggak ada. Kan relasinya seperti itu ya, relasi setara bukan relasi kuasa. Jadi pertama kali kuncinya adalah bagaimana temperamennya dia. Kalau dia sedang marah, apa yang dia lakukan? Diamkah? Atau tiba-tiba suka apa bahasanya tuh, caci maki atau apa sih? Ngomel-ngomel Iya, gitu ngomel tapi yang keluar kasar semua. Semua kebun binatang keluar, stop. Tapi memang dia nggak secara fisik, tapi secara verbal. Kan kita kalau memang kita nggak biasa sama itu kan akan shock, kaget. Shock dulu ya. Kok dia kayak gini gitu sih? gitu. Iya. Gitu. Atau kalau saya memang aware banget dari awal, misalnya lihat kalau memang udah ilfil kalau laki-laki ngomong jorok, itu biasanya nggak masuk kategori saya. Iya benar. Biar dia bilang sombong walaupun wajah pas-pasan, tapi biar aja. Benar. Nggak apa-apa nggak dapat pacar lama. Kadang berapa orang gitu, nggak punya pacar nggak keren. Yang jadi fenomena Mbak Husnul yang mengerikan adalah anak-anak SMP nih kan banyak. Iya. Ya. Nanti dia bilang malam mingguan ngapain? Seninnya pada cerita, kamu malam minggunya kemana? Nah, nggak bisa cerita, mau ngapa di rumah aja. Dia bilang nggak keren. Kadang itu juga menjadi trendy buat mereka sebagian. Ini mungkin agak lebih ini bahasanya lebih kasar ya, mungkin saja. Tapi ini buat saya pendidikan, untuk education. Misalnya, karena ada nih, saya dapat klien seperti ini. Kalau hari Seninnya tidak ada merah-merah segala macam. Aduh. Itu nggak keren. Tadi sampai mana? Kamu di mana? Nah anak-anak SMP tuh udah kayak gitu. Ngeri nggak? Ngeri banget sih. Betul. Itu aku shock loh, baru tahu loh. Jadi kau sampai mana? Baru sampai sini doang, nggak sampai sini. Harusnya sampai sini. Jadi itu untuk jadi challenge. Challenge-nya bukan dapat nilai sainsmu 8 atau 9, tapi penempatan. Nah itu yang bikin ngeri. Udah nggak kayak dulu, udah bergesernya itu udah parah. Sebagai ibu yang punya anak ABG, itu saya worry banget. Gitu. Nah Mbak Husnul lihat ya anak-anak sekarang kalau di jalan itu ya bagaimana, itu terus keliru siapa ya, tetap orang tua lah. Ya benar. Kembali lagi karena pendidikan di rumah itu pasti menjadi fondasi pertama seorang anak itu sebelum dia keluar ya Mbak Lina, gitu. Nah berarti kita tuh bisa melihat ciri-ciri kekerasan dalam pacaran ini melalui sifat ya tadi Mbak Lina. Jadi kita sifat ini Tribuners bisa dilihat dulu. Jadi dari dia marah dulu nih. Dia gitu punya ya, sifat seperti itu, sikap apa yang diambil, sifatnya pemarah. Lalu sikap apa yang diambil? Orang pemarah nggak apa-apa, asal dia nggak merugikan orang lain. Ya. Kalau dia pemarahnya dengan menggambar, ya mewarnai, doodling, ya nggak apa-apa, aku mau marah nih. Kalau marah biasanya naktir orang. Yang nggak masalah. Saya pengen sih Mbak Lina kalau dapet gitu. Tapi ada orang yang pemarah, sifatnya pemarah, lalu dia mengambil sikap kayak apa? Dia mau merespon itu marahnya dia dengan apa? Gitu. Nah tapi mungkin
ada beberapa orang yang sikap marahnya itu diem nih Mbak Lina, tapi diemnya itu dia mengumpulkan dulu. Nah kan ada sih Mbak tipe kan orang-orang yang seperti itu, biasanya itu orang-orang yang diem dulu nih, yang tapi justru orang-orang yang seperti ini jadi ancaman juga buat kita. Karena kalau aku pribadi Mbak Lina itu lebih baik kalau memang kamu marah, bilang marah, jangan dipendem terus jadi bom waktu. Tiba-tiba kita nggak tahu nih salahnya di mana, tiba-tiba udah meledak aja kan. Nah itu termasuk ke dalam kekerasan dalam pacaran juga nggak sih Mbak Lina? Gini, kalau itu kan saya nggak bisa bilang itu masuk atau tidak selama dia nggak beraksi ya, nggak bereaksi apapun gitu. Kalau dengan marah kan reaksinya marah, diam, tidak menyakiti siapapun. Nah itu caranya memang dirilis aja. Beberapa orang punya mekanisme marahnya sendiri-sendiri, selama tidak merugikan dirinya dan orang lain. Kalau menurutnya marahnya tidak merugikan siapa-siapa, ya sudah, kita nggak bisa paksa. Ini masuk KDP nggak bisa diomongin masuk atau tidak. Tergantung dia nanti bereaksinya kayak apa dari diamnya ini. Nanti bisa aja numpuk itu kan, kemudian jadi persepsi, ya nggak sih? Bisa aja dia diamnya dia rilis yang lain, tapi bahwa diam, kalau marah diam itu ya boleh aja, tapi tetap dirilis. Rilisnya kayak apa? Masing-masing orang punya cara tersendiri. Ada yang bisa cerita, ada yang dengan doa, ada yang jalan-jalan, hobi ngapain gitu. Ada yang enak yang bisa bercerita, tapi ada emang orang yang enggak, yang bisa dipaksa. Gitu ya udah, caranya kalau kamu mau cerita, kalau enggak kamu biasanya ngelakuin apa. Jadi dia biar tahu caranya bicara. Kadang beberapa orang tuh nggak tahu caranya, atau nggak tahu memulai dari mana. Kudu dicolek dulu, colekannya luar biasa. Nah mungkin salah satunya misalnya pacar Mbak Husnul begitu misalnya ya, gimana ya, aku suka tapi kok dia diem banget orangnya, kalau marah diem aja. Caranya begitu, kamu kalau marah diam, biasanya diam yang kamu pikirin apa sih? Jadi bukannya kamu kalau marah ngomong dong gini, nggak bisa, itu namanya diserang. Orang kalau diserang kan denial, defense, nggak mau lah dia, jadi dia akan makin diam. Ngomongnya nanti, makanya tuh kalau dalam Islam ada bilang kalau marah tenang dulu, diam dulu. Kalau saya ngajarin baru tadi pagi ya parenting ya, ngisi parenting saya di sekolah ABK, bilang kalau udah mau marah itu daripada ngomongnya ngawur, hitungnya 1 sampai 10. Udah mau 1, 2, 3. Bagaimana caranya, how to kita mau marah sambil ngitung? Bisa nggak? Even ngitungnya di dalam hati, bisa nggak? Nggak bisa, mau marah, nggak jadi marah. Masih mau marah sampai 10, Bu Lina hitung lagi 11, 12, 13, 14, 15. Jadi yang mau keluar nggak jadi, karena kadang udah terlanjur keluar kitanya baru nyesel. Gitu, jangan sampai kayak gitu. Jadi untuk sama seperti KDRT juga ya berarti Mbak Lina. Jadi memang kekerasan dalam pacaran ini dia menyangkut ada psikologisnya juga. Betul. Dan juga tentunya ada kekerasan yang dilakukan secara fisik juga. Betul. Gitu. Nah kalau kekerasan secara fisik yang masuk ke dalam pacaran ini gimana nih Mbak Lina? Banyak banget. Apapun yang terus nempel, noyor, tapi dalam keadaan marah, beda sama kamu nih. Canda gitu ya. Dia bilang, Kak, atau kamu ngerti nggak sih misalnya, toyoran, dan ada saksi ya. Itu dia yang memang jadi gemes tuh, itu harus ada saksi. Atau langsung di visum kelihatan, dicengkram, ditampar, dijambak, atau malah memang dapat kekerasan bener. Maksudnya minta pakai alat gitu, ada yang sampai kayak gitu. Ada juga yang sampai dibakar, hanya kan masih dalam relasi pacaran. Ada karena cemburu, biasanya rata-rata itu karena cemburu buta. Jadi curiga aja, overthinking kalau anak sekarang ngomong ya. Nah masuk kalau fisik jelas kelihatan. Bisa pidana nggak? Bisa banget. Oh bisa ya Mbak? Bisa dipidana. 1, perbuatan tidak menyenangkan. Kedua, kalau terjadi pemaksaan, misal kamu kalau nggak mau aku tidurin, berarti nggak sayang aku. Nah, tenang deh kamu tuh, nanti aku kalau ada apa-apa aku tanggung jawab kok. Waduh. Bujuk rayu ya? Iya, bujuk rayu. Akhirnya masuk, dia cekleng, dapet deh dia. Terus baru aware, aduh kayak gini kok, kenapa ya sudah mau ninggalin? Ya jangan dong, kan kamu udah sama aku udah terlalu jauh nih hubungan kita. Cowoknya nggak mau, bisa. Maksudnya kekerasan seksual. Ada relasi timpang, ada bujuk rayu di sana. Gitu, karena pasti ada bujuk rayu, walaupun sudah dikit aja, nggak sampai ini kok. Pokoknya segala itu kan lagi bujuk rayu. Kadang laki-laki, ya kebanyakan laki-laki lupa kalau udah kayak gitu. Nah makanya saya selalu bilang beberapa sama mahasiswa saya bilang jangan percaya mulut laki. Bilang, bukan mulut buaya emang nggak gitu. Jangan percaya mulut laki.
Dia bilang karena dia kalau belum dapat belum berhenti. Benar. Belum Entah itu dapat, sekedar belum berhenti. penasaran, entah itu cuma Betul. sekedar apapun. Ya. Kalau laki-laki belum dapat pasti belum. Karena begini, seks itu candu. Karena memang mengasyikkan, mengenakan, bikin nyaman. Apa-apa yang enak kan mau diulang. Seks itu candu. So kalau udah sekali you lakukan, you mau lagi, more and more, more and more. Sama yang satu udah selesai clear, sama yang satu lagi. Begitu seterusnya. Kalau dilakukan dengan sadar, artinya orang dewasa yang mature itu kan yang bertanggung jawab ya dengan apa yang dilakukan. Ya go ahead. Kita nggak sedang ngomongin agama ya, ngomong soal responsibility. Ya silakan. Kamu tahu kalau kamu lakuin ini maka resikonya ini. Risikonya ini. Yang kasihan kalau nggak ngerti, misalnya anak SMA, SMP yang udah begitu, kan banyak mbak. Karena kasus kami di PPA itu di Pringsewu juga banyak begitu. Anak-anak SMP, kalau di Pringsewu kan ada istilahnya nonton jaran kepang. Nah, Nojar. Oh, nojar. Nonton jaranan. Nah itu abis dia minum, udah deh nginep di mana bareng-bareng. Oh gitu. Sedih banget dan itu rata-rata seumuran anak saya. Anak SMP Mbak. 12 sampai 14 tahun. Gitu. Jadi sedih banget. Nah, kenapa kalau orang bilang, "Ya udah nggak usah pacaran." Ya benar. Benar. Itu salah satu nasihat yang aku lakukan juga. Gimana sih biar nggak KDP ya, Bu Lina? Nggak usah pacaran. Tapi Mbak Lina, kalau zaman sekarang, karena Mbak Lina bilang tadi pergaulan dan lain sebagainya, nggak pacaran juga itu bisa aja ada kekerasan. Karena zaman sekarang sudah keluar istilah namanya FWB, Friends with Benefit itu tadi. Nah ini bukan pacaran nih, tapi kan seperti itu ya mungkin kembali lagi ke personal orang-orang ya Mbak Lina. Personal dan value of life ya yang ditanamkan di rumah. Nilai-nilai kehidupan itu kayak apa? Balik lagi kalau tarik mundur, emak bapaknya yang keliru. Benar. Makanya saya selalu bilang kalau ada orang naik motor, mau kayak apa anaknya pasti yang ditanyain bapak ibunya. Misalnya ada orang naik motor, knalpotnya menggegarkan dunia akhirat ya. Rudut gitu. Nanti pasti orang yang dengar akan ngomong gini, itu anak siapa sih? Yang pasti ditanya itu anaknya siapa? Orang tua kamu siapa? Iya, jadi baik lagi yang dipakai kan ilmu parenting. Kemudian kalau kita tarik ulut ini ya, ibu bapaknya kemana, ngapain aja. Aku udah sedemikian rupa mendidik anakku, membersama anakku. Yakin kamu tahu pergaulannya kayak apa. Memang harus saklek dan konsisten. Jadi orang tua itu jadi konsisten dan kongruen. Kalau saya boleh contoh nih Mbak Husnul, saya punya anak gadis 14 tahun, dia nggak boleh, saya nggak bolehin dia, dan ini pakem ya. Saya dan suami sepakat nggak bolehin dia bonceng orang yang belum punya SIM. Jadi kalau orang itu belum punya SIM, anak saya nggak boleh dibonceng. Dan dia tahu betul. Dia dibilang Cooper bodoh amat. Bilang saya bilang gini, kamu begini biar kamu punya nilai, nak. Dia tahu dia. Jadi dia bisa tuh teman-temannya ikut naik motor berdua gitu. Dia enggak. Dia rela nungguin ibunya atau gojek atau naik angkot. Karena dia tahu ibu sama nanti marah kalau aku naik atau dibonceng orang yang nggak punya SIM. Jadi kalau anak orang lain udah motor-motoran, anak saya nggak, belum bisa nyetir motor, naik motor doang yang bisa nyetir. Bisa anak 14 tahun. Rata-rata sekarang udah ya. SD bahkan aja, anak SD aja udah naik gitu. Kalau anak SD naik motor, pasti Mbak tuh bilang, "Ini orang tuanya kemana sih?" Pernah nggak mikir begitu? Iya pernah. Orang tua lagi kan. Orang tua lagi yang kena. Nah ini bisa jadi salah satu contoh kita juga ya Mbak Lina, bahwasanya penanaman nilai-nilai value dari rumah itu yang membawa anak-anak itu ataupun masa remaja lah gitu ke depannya itu bisa menjadi seperti apa dan bagaimana Tribuners gitu. Termasuk juga orang-orang yang sebenarnya sudah mempunyai hubungan. Artinya kalau mereka udah punya hubungan, udah memulai suatu hubungan pacaran itu tadi, artinya harusnya sudah siap nggak sih Mbak Lina untuk mempertanggungjawabkan semua konsekuensinya. Betul sekali. Tapi masalahnya tidak ada yang yang tepat pacaran usia berapa. Sependek pengetahuan saya nggak ada yang pakem umurnya gitu. Ada orang yang memang nggak pernah pacaran sampai umur 40 tahun juga ada. Ya nggak ada yang pakem, semua sesuai kebutuhan aja. Nah anak-anak kalau dia merasa dicintai di rumah, udah penuh tangki cintanya, dia nggak butuh kok tangki cinta orang yang beda jenis sama dia. Nggak butuh kok. Nanti akan ada waktunya. Kan perempuan itu pubernya 2 tahun sebelum menstruasi sebenarnya, bukan pas menstruasi ya.
2 tahun sebelum itu. Justru belum sebelum sesudahnya ya. Betul. Jadi ketika perempuan sudah mulai ada payudaranya keras gitu ya. Nah, itu mulai pubertas walaupun even dia belum menstruasi. Itu sudah pubertas. Lalu mulai di sana mulai kita ajarin tangki cintanya, kita penuhin. Memang kayaknya ribet ya jadi orang tua. Emang iya. Kalau lu nggak mau ribet nggak usah jadi orang tua, nggak apa-apa. 1 sampai umur 15 kita lakukan parenting yang luar biasa, punya kurikulum. Habis itu after that kita udah tinggal kipas-kipas Mbak Husnu. Anak kita punya value yang baik. Gitu, dia tahu oh aku mesti begini, kalau orang begini aku harus begini, oh mau melangkah ke sana aku harus kasih tahapan ini dulu. Dia tahu pakemnya di mana gitu. Jadi kalau anak-anak tangki cintanya udah penuh di rumah, dia nggak butuh kok aku butuh dicintai, please cintai aku, enggak. Kalau dia rasa suka itu hanya sekedar suka aja, nggak pingin nembak aku dong atau aku perlu nembak dia, nggak gitu, enggak. Sama cuman sebagai crush, sebatas crush ya istilahnya. Anak saya yang perempuan juga, ibu-ibu kamu tahu crushku siapa? Ya dia ngomong yang itu, oke, saya kasih tahu. Nah, memilih pasangan karena udah dijelasin ya, karena parenting dimulai ketika pubertas sebenarnya. Memilih pasangan tuh yang kayak gini, apa yang bagus dari dari ayahnya, apa yang nggak bagus, yuk ambil yang bagus. Lihat laki begitu, saya kasih tahu. Jadi biar nanti nggak salah jalan. Yang pasti kalau pacaran ya silakan saya bolehin, tapi nggak sekarang. Karena dia cerita, ibu dulu pacaran kapan? Pas semester 7. Dia bilang oke, kapan? Kuliah. Jadi dia tahu, oke, aku harusnya juga segitu ya, enaknya. Gitu. Jadi kayak gitu-gitu. Nah kadang kedekatan sama anak kan kemudian kurang. Ditanya, Bu, kamu kemarin pacarannya kapan? Saru ngomong gitu. Ada yang padahal tuh dia sedang mau cari tahu loh. Karena kadang ada juga sebagian anaknya yang mematokkan itu dari orang tua gitu kan ya. Betul. Jadi beberapa kalau kita ngerasa menurut dia orang tuanya keren ya dia akan contoh kan. Tapi ini dia mau melihat kekerenan orang tua di mana aja, sama orang tua udah di-cut duluan. Padahal dia sedang mau dekat, mau sharing, nanti udah kejadian orang tua bisa bilang anak saya tuh nggak deket sama saya, dia nggak pernah cerita apa-apa. Iya, karena dia baru mau menganggap aja, you udah cut. Gitu. Artinya bisa dari sini bisa kita simpulkan bahwasanya peran orang tua tuh lagi-lagi penting, apalagi terhadap kasih sayang. Karena memang kalau kita sudah dapatkan kasih sayang yang banyak dari keluarga, dari rumah, itu rasa kita ke orang lain itu justru kayak cuman sekedarnya aja ya Mbak Lina. Karena kan kadang orang-orang yang berpacaran, orang-orang yang butuh pasangan itu, yang pacaran ya terutama, itu kan mencari kasih sayang, mencari yang dia nggak bisa dapetin dari rumah. Betul, gitu. Itu kalau masih masa pubertas. Ya. Kalau sudah menjelang memang waktunya saat reproduksi sudah mulai lain. Kalau ini kan kalau anak 14, anak balita aja sudah mulai ada tahu ketertarikan. Makanya di TK suka dibilang aku suka sama itu, atau ada anak TK yang menyebutkan nama temannya berulang kali, misalnya kayak anak saya dia disebut Renalaya terus gitu. Kenapa ya? Karena dia cantik. Nah berarti gitu. Ngerti ya, dan nggak apa-apa sebatas iya Rena cantik ya. Jadi kita apresiasi, kita konfirmasi bahwa iya itu cantik, bukannya kok genit bilang selesai. Jadi dia mau explore, harusnya kita tahu semua, tapi dia dekat kata bunda genit aku. Jadi aku cut. Jadi nggak jadi kita tahu dari si anaknya gitu. Berarti kembali lagi ke porsi dari kebutuhan dan umur orang ya Mbak Lina, itu pasti berbeda-beda. Oke, menanggapi kasus yang kekerasan dalam pacaran ini, solusi Mbak Lina atau saran Mbak Lina untuk kita nih teman-teman Tribuners di rumah, remaja gitu, untuk menghindari dan bisa menyelamatkan diri kita lah gitu dari kekerasan dalam pacaran ini, gimana sih Mbak Lina? Kalau menghindari tadi kita udah sharing dikit ya, udah kita singgung bahwa harus sensitif ngelihat ini orang kayak apa. Kan kita tertarik sama orang tuh pasti ada something. Benar. Entah dia kesannya wise, entah dia cerdas, pinter, atau banyak duitnya, nggak masalah. Tapi dilihat dulu dia kalau marah kayak apa. Itu yang paling jelas kelihatan. Dia kalau marah seperti apa. Lalu jangan ragu, tanya, kamu kalau marah itu ngapain? Kalau kamu marah, kamu maunya kayak apa solusinya? Ada orang yang lagi marah, kita tanyain, dia makin marah. Karena kita nggak menyambung. Ternyata bisa nggak kalau aku marah, you diem dulu. Udah aku kasih waktu.
Nah ada kadang kita, oh apa sih cepet ngomong dong, kalau beda-beda ya itu kadang yang bikin juga. Jadi ngomong kasar itu satu, bagaimana mengelola marahnya dia tuh kayak apa. Kalau dia temperamen, saran saya jauhin, selesai, cari laki yang lain atau cari perempuan yang lain. Terus gimana kalau udah kejadian, terus ngerasa aku nih udah dibentak loh, sering dicek handphonenya sampai password aja dia yang bikin password handphoneku gitu, sampai segitunya pacar ya, passwordnya sampai dia yang bikin. Selesai, udah saya nggak perlu banyak cincong, selesai. Kebayang nggak kalau you jadi istrinya nanti, bagaimana terkungkungnya. Dan jangan sampai ada yang sampai begini, udah deh yang penting udah sampai nikah aja karena udah jauh nanti gampang cerai. Jangan sampai ngomong kayak gitu, bahaya karena tadi pergaulan bebas tadi ya, pergaulan sebebas-bebasnya gitu. Oke. Nah mungkin ada saran dan solusi kata-kata untuk Mbak Lina sebagai closing statement kita hari ini, Mbak Lina. Oke, ngomongin kekerasan dalam pacaran tuh ramai dan menggemaskan. Jadi saran saya untuk para tribuners yang sedang pacaran atau sedang mencari pacar, bertanggung jawablah terhadap pilihan dan sensitif terhadap apa yang ada di sekitar. Sensitif deh, dengan gejala walaupun kecil harus sensitif. Dan kalau perlu nggak tahu, jangan coba nyari tahu di Google. Cari tahu ke ahlinya. Ahlinya siapa ya? Siapa yang menurutmu ahli? Bisa teman yang ngerasa kayaknya dia lebih berpengalaman pacaran. Bisa ke ustadz, kalau mau syukur-syukur bisa ke psikolog, silakan. Tapi jangan cari di Google ya, cari datangi ahlinya gitu. Karena kadang suka self diagnose sendiri ya, nyari-nyari di Google gitu. Sifat seperti ini gimana, cara mengatasinya gimana. Yes, benar banget. Itu yang bahaya, self diagnosis. Nah Mbak Lina, oke, terima kasih banyak sudah mampir ke studio Tribun Lampung hari ini. Luar biasa sekali Tribuners bahasan kita ya tentang kekerasan dalam pacaran. Tentunya mudah-mudahan dengan adanya Mbak Lina di sini selaku psikolog itu bisa mengedukasi kita semua dan tentunya menambah wawasan kita terhadap ternyata hal seperti ini tuh adalah kekerasan dalam pacaran gitu. Jadi kita juga selaku pelaku dan juga selaku tribuners yang di rumah lagi nonton gitu, jadi bisa tahu gitu kan ya. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk tribuners yang sudah menonton tayangan Bincang Kesehatan hari ini bersama dengan saya Kusnul Asyaifah, dan tentunya di sini ada Mbak Lina Madila Amir selaku psikolog. Pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.